Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugroho Haryadi, NPM 18510200121, kelas B, Prodi Perbankan Syariah, mata kuliah Operasional Bank Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kodifikasi akad dan produk perbankan syariah. Dalam bank syariah terdapat 3 jenis produk, yaitu yang pertama pendanaan atau funding, yang kedua pembiayaan atau financing, dan yang ketiga jasa atau service. Di dalam produk pendanaan terdiri dari 2, yaitu yang pertama berdasarkan prinsip wadiah atau titipan. Produk yang menggunakan prinsip ini yaitu tabungan syariah dan giro syariah. Contoh produk yang menggunakan prinsip wadiah di dalam bank BCA Syariah ialah produk tahapan IB dan produk giro IB. Yang kedua, berdasarkan prinsip mudharabah atau bagi hasil. Produk yang menggunakan prinsip ini yaitu produk tabungan syariah dan deposito syariah. Contoh produk yang menggunakan prinsip mudharabah dalam bank BCA Syariah ialah produk tahapan IB, produk tahapan rencana IB, produk deposito IB, produk simpanan pelajar atau simple IB, dan produk tahapan mabrur IB. Selanjutnya yaitu pembiayaan. Di dalam produk pembiayaan terdiri dari yang pertama pembiayaan mudharabah, kedua pembiayaan musyarakah, ketiga pembiayaan murabahah, keempat pembiayaan salam, yang kelima pembiayaan istisna, yang keenam pembiayaan ijarah, ketujuh pembiayaan qard, dan 8 pembiayaan multijasa. Contoh produk pembiayaan dalam Bank BCA Syariah yaitu yang pertama, produk pembiayaan rekening koran syariah. Produk ini menggunakan akad musyarakah. Yang kedua, ada produk bank garansi yang menggunakan akad kafalah. Yang ketiga, ada pembiayaan umroh IB yang menggunakan akad ijarah. Yang keempat, ada pembiayaan modal kerja BCA Syariah yang menggunakan akad murabahah, mudharabah, musyarakah atau akad ijarah. Yang kelima, ada pembiayaan investasi BCA Syariah yang menggunakan akad murabahah, musyarakah mutanakisah, ijarah mutahiyah bitamlik. Yang keenam, ada produk KPR-IB yang menggunakan akad murabahah. Yang ketujuh, ada pembiayaan anjak piutang BCA Syariah yang menggunakan akad wakalah bil ujroh atau akad qard. Yang kedelapan, ada produk KKB-IB yang menggunakan akad murabahah. Dan yang kesembilan, ada produk emas IB yang menggunakan akad murabahah. Selanjutnya, di dalam produk jasa. Dalam produk jasa ini terdiri dari yang pertama ada ijarah. Ijarah adalah akad sewa menyewa antara dua belah pihak yang dimana aplikasi dalam perbankan syariah. Contohnya seperti penyewaan safe deposit box atau kotak penyimpanan barang-barang berharga oleh bank syariah kepada nasabah yang membutuhkan. Yang kedua ada RAN. Contoh produk dari RAN ialah layanan gadai emas. Yang ketiga ada kafalah. Kafalah ini merupakan suatu jaminan dari satu pihak terhadap pihak lain, yang dimana dalam lembaga keuangan lazim disebut sebagai bank garansi. Dalam bank syariah biasanya digunakan untuk pembuatan garansi atas suatu proyek dan juga seperti partisipasi dalam tender atau pembayaran lebih dahulu. Yang keempat ada wakalah. Wakalah atau perwakilan merupakan pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain. Akad wakalah ini dalam bank syariah diaplikasikan untuk jasa-jasa tertentu yang membutuhkan perwakilan dari pihak ketiga. Contohnya adalah dalam pembukaan LC atau Letter of Credit, transfer, clearing, inkasso, dan lain-lainnya. Yang kelima ada qard. Qard adalah peminjaman uang. Qard merupakan akad tabaruk di mana bank syariah tidak boleh mengambil keuntungan, akan tetapi boleh meminta pengganti biaya atas pembukuan akad tersebut. Dalam perbankan syariah dapat diterapkan pada pinjaman talangan haji, pinjaman tunai pada kartu pembiayaan syariah, pinjaman qardul hasan pada program CSR, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keenam ada hawalah. Hawalah ini adalah suatu pengambil alihan utang piutang. Akad ini dapat diaplikasikan pada fasilitas tambahan untuk nasabah pembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembeli
dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro mundur. Hal ini lazim disebut post debt check, namun disesuaikan dengan prinsip syariah. Yang ketujuh ada SHAF. SHAF adalah jual beli valuta asing yang tidak sejenis. Contohnya ialah dolar dengan rupiah, rupiah dengan euro, dan lain sebagainya. Jual beli valuta asing yang diperbolehkan hanya menggunakan transaksi spot, yaitu penyerahan harus dilakukan pada waktu yang sama. Contoh produk jasa dalam Bank BCA Syariah yaitu seperti yang pertama, layanan setoran haji BCA Syariah, yang dimana produk ini menggunakan akad wakalah. Yang kedua ada kiriman uang atau retail dan RTGS yang menggunakan akad wakalah. Yang ketiga ada clearing lokal dan intersi clearing yang menggunakan akad wakalah. Yang keempat ada inkaso yang menggunakan akad wakalah juga. Terus yang kelima ada produk safe deposit box atau SDB yang menggunakan akad ijarah. Dan yang keenam ada produk pembayaran gaji yang menggunakan akad wakalah. Dari beberapa produk yang ada tersebut, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu produk, yaitu produk pembiayaan umroh IB BCA Syariah. Pembiayaan umroh IB adalah fasilitas pembiayaan yang berfokus pada pembiayaan multijasa dengan akad sewa atau ijarah untuk membantu nasabah mewujudkan impiannya bisa melakukan perjalanan ibadah umroh. Manfaat yang didapat dari pembiayaan umroh IB diantaranya ialah yang pertama, bisa langsung umroh tanpa menunggu lama. Yang kedua, prosesnya cepat dan fleksibel. Dan yang ketiga, tersedia berbagai fasilitas dan kemudahan. Adapun beberapa fitur yang akan dirasakan dari pembiayaan umroh IB ini diantaranya ialah yang pertama, bebas uang muka. Yang kedua, bebas jaminan hingga jumlah pembiayaan tertentu. Yang ketiga, bekerja sama dengan biro perjalanan umroh terpercaya. Yang keempat, bisa mempercepat pelunasan dengan catatan minimal 3 bulan setelah akad pembiayaan. Yang kelima, batas tinggi kredit yang ditetapkan sebesar 5 juta rupiah sampai 300 juta rupiah dengan jangka waktu 6 sampai 36 bulan. Yang keenam, agunan pembiayaannya berupa yang pertama ada logam mulia emas yang diterbitkan PT Antam Tbk. Yang kedua, produk dana BCA Syariah baik tabungan, deposito maupun giro. Yang tiga, tanah dan bangunan bersertifikat SHM atau SHGB. Dan yang keempat, kendaraan roda 4 dengan BPKB. Selanjutnya, syarat pembiayaan umroh IB yang harus dilengkapi oleh nasabah diantaranya ialah yang pertama, merupakan warga negara Indonesia dengan minimal usia 21 tahun. Yang kedua, usia maksimal saat jatuh tempo adalah 55 tahun untuk karyawan dan 60 tahun untuk wira swasta atau profesi. Dan yang ketiga, wajib membuka rekening BCA Syariah terlebih dahulu. Adapun beberapa persyaratan dokumen yaitu seperti yang pertama, mengisi formulir aplikasi, yang kedua, fotokopi KTP pemohon, dan yang ketiga, fotokopi KTP suami atau istri jika sudah berkeluarga. Yang keempat, fotokopi akta nikah jika sudah menikah. Yang kelima, fotokopi rekening koran atau tabungan selama 3 bulan terakhir. Yang keenam, khusus untuk karyawan menyertakan pula slip gaji atau surat keterangan penghasilan 1 bulan terakhir yang asli. Yang ketujuh, khusus untuk pekerja profesi menyertakan pula fotokopi izin praktek. Dan yang kedelapan, khusus untuk wira swasta menyertakan fotokopi SIUP dan TEDP untuk usaha yang belum berbadan hukum. Dan juga menyertakan tanda daftar perusahaan dan akte pendirian atau perubahan terbaru. Tahapan pengajuan pembiayaan umroh IB tersebut ialah yang pertama, nasabah yang ingin melakukan perjalanan umroh datang langsung ke Bank BCA Syariah dan mengajukan pembiayaan umroh IB dan menyertakan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank. Selanjutnya, pihak Bank BCA Syariah
akan melakukan analisa terhadap nasabah untuk persetujuan permohonan oleh nasabah. Apabila permohonan telah disetujui oleh pihak bank, maka selanjutnya akan dilakukan verifikasi. Namun, pihak bank bisa saja membatalkan apabila terdapat masalah terhadap nasabah, seperti pembayaran, syarat, anggunan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah melakukan verifikasi, pihak bank akan langsung menghubungi pihak Biro Travel Umroh guna untuk mengadakan perjalanan umroh. Dan yang terakhir, pihak Biro Travel Umroh yang bekerja sama dengan pihak Bank BCA Syariah akan melakukan perjalanan umroh bersama nasabah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurang tepatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.